Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hari ini bisa berkumpul dalam ruangan untuk melakukan kegiatan baik hari ini. Kemudian salawat dan salam juga kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah berhadir, dan juga penghormatan saya kepada ibu-ibu guru semua yang telah berhadir hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik untuk diseminasi tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan berbagi praktik baik untuk masalah disiplin positif, hal yang sangat penting yang harus kita terapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ada 7 ya, dari 7 poin yang ingin kita bahas hari ini, yang akan kita sampaikan hari ini, ada nggak yang belum pernah dengar sama sekali istilahnya? Diskusi ini, berbagi praktik baik ini, saya sangat berharap sekali ada masukan dan feedback dari teman-teman semua. Mungkin ada hal-hal yang bisa ditambahkan. Oke. Kita Budaya positif itu adalah perilaku, kegiatan atau hal-hal yang ada di diri kita maupun lingkungan kita, dan itu kita terapkan secara terus-menerus. Kalau budaya positif berarti ada satu aja sikap atau mungkin kebiasaan positif menurut kita, dan itu terus kita lakukan, maka akan menjadi budaya positif. Menjadi budaya positif, menjadi terus menjadi tabiat ya, mungkin ya, menjadi perilaku sehari-hari, maka itu berubah menjadi budaya positif. Kira-kira ada nggak budaya negatif? Ada. Ada ya? Ada nggak di sekolah kita? Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Budaya positif ada nggak di sekolah kita? Ada. Contohnya? Saling salaman di waktu pagi, gotong royong, literasi kelas. Literasi kelas, ya bagus sekali. Literasi Indonesia Raya. Lagu nasional. Jadi ada poin-poin kebaikan yang selalu kita terapkan. Berarti sekolah kita pada prinsipnya sudah menjalankan budaya positif itu, ya kan? Oke, terima kasih Ibu untuk responnya. Nah, ini untuk definisinya. Nah, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ini tadi kebiasaan-kebiasaan. Jadi yang sudah sudah terlaksana secara berulang-ulang terus dan menjadi kebiasaan. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif kita terapkan, kuncinya adalah atau tujuan utamanya adalah untuk menjadikan anak-anak kita itu bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab menjadi poin pentingnya? Ada buku administrasi guru, buku kerja guru. Kalau kita nggak bertanggung jawab, ya sampai sekarang mungkin nggak siap-siap. Nah, jadi rasa tanggung jawab itu yang akan kita tumbuhkan ke anak-anak melalui budaya positif. Oke. Nah, selanjutnya berkaitan dengan perubahan
perubahan paradigma belajar. Pernah dengar kata-kata pengajaran pasti, dan kita selalu mendengar kata-kata pendidikan. Apa beda pengajaran dan pendidikan? Di samping pengajaran seperti membina karakter mereka, Karakternya, sikapnya, terus menambah wawasannya dia yang tidak kadang-kadang tidak tertulis menjadi karakter anak-anak itu. Jadi pendidikan itu lebih luas, Bu ya. Kita cukup bawa anak ke pustaka, ya kan? Nak baca buku halaman sekian sampai halaman sekian, selesai mengajar. Karena konsep dari mengajar adalah mentransfer ilmu saja. 2 tambah 2 sama dengan 4, sudah selesai sampai situ. Tapi kalau pendidikan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Yusraini tadi, lebih luas. Lebih luas karena apa yang kita bahas itu bukan hanya materi, tapi bukan hanya konten, bukan hanya topik pembahasannya, tapi yang kita bahas itu adalah sikap apapun proses yang terjadi pada anak. Karena tujuan dari pendidikan adalah perubahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia paradigma belajar. Kalau dulu mungkin konsep kita ya kayak pengajaran tadi ya kan, hanya untuk sekedar transfer ilmu saja. Nah, paradigma tradisional yang berfokus pada pengetahuan itu tadi, nah ternyata itu tidak cukup untuk mempersiapkan generasi muda yang akan datang. Kita butuh sekali generasi muda yang siap secara kognitif, juga siap secara sikap, ya. Karena itu akan lebih karena kedepannya tantangan secara sikap itu lebih mengerikan, ya kan, dibandingkan dengan yang ada sekarang ini. Pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang tujuannya menjadi sosok yang bijaksana. Artinya apa? Artinya pendidikan itu proses, serangkaian kegiatan. Jadi pendidikan itu proses. Pendidikan prosesnya apa? Proses untuk pada perubahan anak. Kalaulah tadi yang kita pakai sistem pengajaran saja, mungkin perubahan itu tidak ada di sikap. Dia hanya ada apa namanya, keilmuannya saja, kognitifnya. Tapi masalah budaya positifnya, tanggung jawabnya, kerjasamanya mungkin nggak terlatih dengan baik. Tapi kita sebagai orang pendidik yang kita fokuskan kedua ini, proses dan perubahan yang kita harapkan. Sampai sini oke ya Bapak Ibu? Ya, disiplin positif. Kita masuk materi selanjutnya, disiplin positif. Ketika ngomong disiplin, pada seru, terbayang apa? Perintah. Ya, bagus sekali. Perintah. Terbayang apa lagi? Peraturan. Ya, apa lagi? Hukuman. Ya, hukuman, peraturan, perintah tadi. Ada lagi? Ketertiban. Ya, lagi ketika ngomong disiplin, agak-agak seram ya. Bayangkan ibu mendisiplinkan, kita mendisiplinkan anak-anak kita di kelas. Disiplin buat PR, kumpul tepat waktu, apalagi misalnya kalau di kelas, datang tepat waktu, nggak ribut, maksudnya nggak ribut yang dalam kategori mengganggu gitu. Nah, kayak mana kita mendisiplinkan anak-anak itu? Biasanya gitu. Kalau Bu Yusraini bilang tadi, memberi sanksi. Lagi, Bu Jo. Kalau saya membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas. Ih, luar biasa. Gimana tuh kesepakatan kelas? Misalnya kan Ada konsekuensi, ada
Jadi kita mendisiplinkannya itu dengan sanksi ya. Oke. Anak-anak itu akan lalai dan sedikit kurang disiplin dengan apa yang diharapkan, gitu ya. Nah, secara umum kayaknya kalau saya pribadi dalam kelas itu masih dominan guru yang mendisiplinkan murid, gitu ya. Nah, yang ketiga, apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Bisa. Pada prinsipnya bisa, ya kan? Atau kepala sekolah? Bisa juga. Bisa juga. Atau orang tua murid? Bisa juga. Atau murid itu sendiri? Sangat bisa. Sangat bisa. Ketika ada mau, ketika ada yang sadar. 1, 2, guru, kepala sekolah, murid. Guru yang bisa mendisiplinkan murid, yang bisa membuat murid itu teratur terhadap hidupnya, terhadap sekolahnya, terhadap pendidikannya. Siapa lebih dominan di antara empat itu? Harusnya sih Nah, ya mungkin. idealnya murid itu sendiri. Iya. Idealnya murid itu sendiri. Tapi ternyata di lapangan kita masih dominan, disiplin itu tercipta karena ada campur tangan kita terlalu banyak yang mengutamakan dialog dengan peserta didik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sendiri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai. Konsep belajar merdeka itu sangat-sangat ditekankan kepada kita untuk memiliki komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Nah, jadi tadi Bu Jun sudah bagus sekali cara mendisiplinkan itu dengan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Sepakat dulu. Berarti proses membuat kesepakatan itu kan harus ada dialog dengan anak. Dialog dulu. Nah, kita buat gini, atau si anaknya tuh langsung atau ngomong anaknya, Bu, kita begini Bu, nanti begini Bu, nanti begini. Oke, kalau enggak gimana nak? Begini, terjadi dialog. Nah, akan lebih enak. Nah, jadi terjadi merdeka di situ. Artinya merdekanya gimana ya? Bisa dipahami kan? Maksudnya bisa merdekanya di situ di kesepakatan kelas itu gimana? Mereka bisa mengkomunikasikan maunya seperti apa. Maunya kami gini loh Bu. Nah, maunya Negosiasi. negosiasi. Jadi mereka bebas apa yang ada di hati mereka terkeluarkan. Oh, oke nak, begini. Kita tidak dengarkan mereka. Di situ tidak terjadi dialog. Jadi konsep merdeka sekarang, kurikulum merdeka sangat menekankan yang namanya dialog, komunikasi dengan anak. Biar kita tahu apa maunya anak, gitu. Karena tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan apa yang diinginkan anak dan potensi yang ada pada anak tersebut. Oke. Nah, jadi pesan tersirat di sini, mari sama-sama kita bangun dialog. Dialog itu bisa formal, bisa tidak formal, bisa sambil di kantin, untuk anak-anak tertentu misalnya, ya kan? Nah, kemudian harus pandai cari teknik komunikasi yang baik dengan anak supaya kita mampu berdialog, bisa mengetahui potensi yang ada pada anak. Oke, kita lanjutkan. Oke, gimana? Siapa lagi bisa jawab? Apa yang Menunjukkan bahwa saya memang tepat waktu. Itu integritas saya. saya PNS gitu ya. Saya guru, Tanggung jawab tanggung saya. jawab saya memang harus datang segitu dan Terserah orang mau contoh, mau nggak contoh, mau oke, mau nggak. That is me. sebelum berangkat sekolah serentak semua biar bersih, ya kan? Biar cantik, biar wangi, biar waktu
percaya diri. Ketika menjawab itu semua, Bapak Ibu macam-macam kan modelnya kan. Yang bikin sekolah tadi karena memang integritas, yang satu tadi karena memang nanti waktu hari guru lumayan lah dapat hadiah dari kepala sekolah, ya kan. Nah kemudian ada satu lagi tadi biar dicontoh sama orang, biar dicontoh sama anak murid. Jadi anak murid lihat aku, lihat saya sebagai guru yang disiplin. Jadi macam-macam motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Itu banyak sekali. Untuk konsep dasar aja, kita pakai makeup, ibu-ibu pakai makeup, pakai lipstick, pakai blush on, eyeshadow dan sebagainya, pasti ada motivasi di dalam sendiri. Untuk apa, gitu ya? Nah, ada yang biar kelihatan cantik sama orang, ada biar fresh, gak kelihatan pucat. Jangan nanti anak-anak sedih waktu nengok saya, gitu ya. Pucat, mata berkantung, gitu kan, hitam. Nah, masing-masing. Ada yang memang motivasi lain supaya cantik dilihat orang, supaya gak sedih anak murid, supaya biar lebih pede. Kayak Pak Fikri tadi bilang biar lebih pede. Nah, macam-macam motivasi kita melakukan sesuatu. Nah, secara umum motivasi itu nih ya, ada eksternal, ada internal. Yang pertama, kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan, mungkin berbentuk hukuman. Nah, jadi banyak motivasi Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan, ya kan? Nah, ini teori motivasi tentang perilaku manusia. Ada yang eksternal dan ada yang internal. Kita lihat yang nomor 1 dulu. Kita melakukan sesuatu, apapun kegiatannya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Nah, tadi saya tanya, Bapak Ibu kenapa datang pagi hari jam 7.30? Karena memang jadwalnya. Alhamdulillah tadi tidak ada satupun Bapak Ibu yang menjawab biar enggak dimarahi kepala sekolah. Saya tadi nunggu jawaban itu Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak ada satupun. Karena alhamdulillah selama ini motivasi kita pergi datang 7.30 itu luar biasa bagus. Tidak ada yang untuk menghindari hukuman. Hukuman itu bisa teguran, ya kan? Jangan sampai ada melakukan sesuatu karena supaya nggak ditegur kepala sekolah, supaya karena nggak melanggar aturan dan sebagainya. Itu masih berarti ada hal di luar yang mendorong kita untuk datang tepat waktu dan sebagainya. Nah, yang kedua, tadi ada tersirat, nggak sengaja. Bapak Ibu ada datang tepat waktu kenapa? Nggak tahu nanti dapat bonus waktu hari guru dikasih hadiah, gitu ya, sebagai guru teladan atau berdisiplin, berprestasi untuk tahun ini. Itu yang nomor 2. Mau mengerjakan sesuatu itu karena ada imbalannya. Begitu nggak ada imbalan, kira-kira stop, nggak mau lagi. Nah, ini yang jangan sampai terjadi pada anak di 2 ini. Nah, jadi jangan sampai anak-anak nggak mengumpulkan PR atau mengumpulkan PR tepat waktu karena takut hukuman. Nah, kita berharap kita semua, guru dan juga anak murid, di posisi ketiga. Gitu. Jadi bagaimana caranya melalui
motivasi dalam dirinya sendiri, bukan dari luar, ya, yang kemudian menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu hal langkah pertama yang akhirnya akan memunculkan disiplin positif di pribadi anak-anak itu. Oke. Ketika mau rajin dan dia itu mau belajar bahasa Inggris bukan karena gurunya, bukan karena embel-embel imbalan dari gurunya, tapi memang dia setelah dari SMK, saya mau kuliah di luar negeri misalnya. Jadi dia fokus ke situ. Jadi dia belajar bahasa Inggris bagus bukan karena Miss Inongnya, bukan karena Miss Mawadahnya, tapi karena memang dia ada motivasi dari dalam dirinya. Itu yang harus kita kuatkan di anak-anak ketika ada tujuan yang ingin dicapai, gitu ya. Nah, kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka sudah memiliki motivasi dari dalam, dan itu yang sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab mereka. Motivasi yang tidak terpengaruh terhadap hukuman dan hadiah. Jadi kalau motivasinya sudah dari dalam, embel-embel hadiah itu nggak akan nggak ngaruh sama anak-anak. Ya, dia akan tetap seperti itu, dia akan tetap rajin. Nggak dikasih permen sama Pak Farid, tetap akan rajin, gitu. Dikasih hukuman, dikasih sanksi, konsekuensi sama ibu gurunya, ya dia akan tetap rajin seperti biasa, gitu. Ya, kita lanjutkan. Ini materi kita sangat mengena pada kayaknya ke psikologis anak. Ini agak banyak menyentuh pada sikap anak. Nah, sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, cinta. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah hiburan. Menurut si teori Glasser ini, beliau mengatakan bahwasanya 5 kebutuhan ini kalau terpenuhi, maka sosok pribadi kita, anak kita, murid kita itu akan stabil. Tapi ketika ada yang tidak terpenuhi, akan ada yang timpang, ada sikap yang muncul yang kurang. Oke. Nah, ternyata di rumahnya kurang perhatian. Di situ dia tidak dapat cinta. Ada kebutuhan dia yang tak terpenuhi, sehingga dia tidak fokus dan dia berubah sikap, gitu ya. Nah, mungkin kalau bisa saya cerita, saya pernah pengalaman juga. Yang pernah saya pernah ada pengalaman, anak itu sudah lama, dan ketika itu memang saya melihat sikapnya agak lain, dan kalau di luar pembelajaran itu agak manja. Seorang siswa, anak itu sudah selesai. Nah, jadi saya melihat agak lain, dan saya agak sedikit menjaga jarak, karena agak takut karena posisinya laki-laki, dia laki-laki. Akhirnya suatu hari dia pernah bilang ke saya, "Miss, boleh nggak Miss jadi ibu saya?" Gitu. Saya bingung, boleh, silakan, anggap saya ibu kamu, di sekolah ini saya memang ibu kamu. Dan akhirnya dia bilang, "Miss, boleh nggak saya peluk?" Bingung kan responnya? Nah, dengan rupanya dia haus sosok ibu. Nah, akhirnya saya tidak peluk, cuma saya tepuk-tepuk saja bagian belakangnya. "Oke nak, saya tetap ibu kamu di sini maupun di luar. Silakan 24 jam silakan kita
berkomunikasi. Saya anggap saya ibu kamu. Saya tepuk-tepuk di belakangnya dan dia menangis. Nah ternyata saya jadi penasaran. Akhirnya saya selidiki. Dan ini memang kisah nyata Bapak Ibu. Saya selidiki ternyata si anak tidak ada sosok ibu. Sosok ibunya menghilang. Jadi dia tinggal sama ayahnya saja. Dan tidak ada sosok perempuan di dalam keluarga itu. Nah, jadi memang mungkin butuh sentuhan halus seorang ibu, seorang perempuan. Jadi ada yang timpang dalam hidupnya. Berarti ada anak yang aku itu agak gimana? Begitu kita perhatikan di rumah, ternyata anak itu tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Begitu sampai di sini anaknya luar biasa. Ternyata dia mencari kebebasan di sekolah. Jadi Bapak Ibu ini mungkin nanti akan Bapak Ibu temukan nanti pelan-pelan kalau kita dekat sama anak, ada anak yang memang di usia remaja dia seperti punya kepribadian lain waktu sekolah, dan itu akan sering kita temukan. Mungkin DP pernah ya, sering ya. Mau kita dengar kabar di sekolah itu dia baik budi, baik sekali, waduh luar biasa. Begitu dapat laporan dari orang tuanya di rumah dia luar biasa, sangat tidak disiplin, sangat melawan orang tua dan sebagainya. Pusing kita dengannya, kok bertolak belakang. Ternyata ada hal yang tidak terpenuhi tadi. Jadi timpang cara mental. Anak di kelas, gak karuan, bebas sekali dia buat ini, buat itu sesuka hatinya. Nah, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, jadi yang kita sampaikan tadi agak timpang. Dia akan cari itu dengan cara mereka sendiri. Nah, di sini. Jadi selesai kita untuk masalah kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Kita ada memainkan peran nih. Ternyata kita sebagai guru bukan hanya guru saja, kita ada peran-peran yang kita mainkan. Jadi posisi guru ini Bapak Ibu ternyata luar biasa ya. Luar biasa seperti artis karena bermain perannya apa saja. Nah, ini ada studi, ada kasus nih. Bila Anda adalah kepala sekolah nih, para kepala sekolah, kasus Hana, ada anak murid, ini Bapak Ibu kepala sekolah ya, ini posisi kepala sekolah. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Bu Dewi, kepala sekolah. Bu Dewi kepala sekolah tadi. Nah, Bu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari ibundanya Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah, jadi Hana posting di sosmed ngata-ngatain Tisa. Ya, mungkin ngatain Tisa yang yang mungkin shaming, jelek, gak bertanggung jawab, apa-apalah pokoknya yang jelek-jelek tentang Tisa dibuat di sosmed. Kira-kira sebagai kepala sekolah, kayak mana? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini udah panggil, gimana caranya? Langsung dipanggil dua-dua, satu-satu. Hana dulu, karena Hana yang buat. Hana dulu, tanya apakah itu kenapa buat itu. Kemudian maksudnya kebenaran berita itu apa betul, jangan jadi
korban nih. Tisa korban nggak? Yang korban. Tisa korban, pelakunya anak. Nah, itu konteks ini gitu. Kita panggil juga suruh cerita. Kenapa penyebab si Hana, kenapa sampai dia melakukan? Kenapa anak marah kali sama kamu? Iya ya. Mungkin ada Kenapa anak sesuatu. marah kali sampai Iya. harus nulis itu di sosmed? Iya. Mungkin akan mengalir. Gimana? Atau sebelum bertanya ke si mana kaitin yang masalah kasus itu dulu sama si Tisa, hubungan Tisa sama Hana kayak gimana sebelumnya. Kasus Hana ini belum tentu sebenarnya salah. Belum maksudnya kayak ini. Hana sama Tisa belum ini salah ya. belum tentu sepenuhnya salah. Karena saya bilang karena mungkin dia itu nyata realitanya dia udah mengungkapkan kesalahannya. Dan dia nyatakan di media sosial, artinya berarti dia udah menampakkan kesalahannya terhadap Tisa. Tapi Tisa ini belum tahu kita kenapa sehingga Hana ini bisa merendah-rendahkan Tisa ini di sosial media. Mungkin sebelumnya ada terjadi sesuatu terhadap Tisa dengan Hana. Cuman kondisi Tisa kemarin waktu merendah-rendahkan Hana nggak terlihat. Mungkin itu penyebab Hana marah sama Tisa sehingga dia berani merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Jadi maksud Pak Fikri cari tahu dulu. Ya, belakang dulu kronologis. Jangan langsung kita salahkan anak. Ya. Gitu ya. Karena bisa jadi pelaku sebenarnya Tisa. Ya. Dari awal. Cuma Hana nggak tahu melampiaskannya. Jadi akhirnya Hana melampiaskannya dengan menuliskan di sosmed. Tapi yang penting Bapak Ibu, kita sebagai kepala sekolah, kita konteksnya kepala sekolah ya, harus bijaksana dengan tidak saling menyalahkan keduanya. Itu yang harus dengan cara dialog dan komunikasi yang sebaik mungkin gitu. Walaupun kondisinya mungkin Tisa yang salah, ya kan? Gimana caranya kita berkomunikasi sama Tisa bahwasanya itu adalah proses, kamu sudah buat salah, berkonsekuensilah terhadap salah yang sudah dibuat. Sama juga seperti Hana tadi. Kalau memang Hana memang benar-benar silap, Tisa baik-baik saja, tapi Hananya yang memang sedikit jarinya agak lancar, ya kan? Sosial media dia nulis yang enggak, itu fatal, salah Hana misalnya. Ya yakinkan ke Hana memang itu salah dan konsekuensinya apa dan harus apa yang dilakukan. Mungkin itu. Memang komunikasi seperti yang tadi kita sampaikan di awal, komunikasi dan dialog itu sangat penting sekali untuk kurikulum Merdeka sekarang ini, untuk menghadapi anak-anak sekarang ini. Karena rata-rata anak kita sekarang gen apa ya? Gen Z. Sekarang sudah apa? Sekarang sudah apa dengan intensitas ngomongnya udah lebih rendah ya, udah lebih sedikit. Tapi mereka tidak merespon karena memang anak sekarang lebih banyak menghabiskan waktu begini. Jadi kemampuan mereka agak lebih terbatas. Betul. Oke. Nah, ketika kita tadi berperan sebagai kepala sekolah tadi, maka kita banyak bermain peran macam-macam tadi. Nah, berdasarkan jawaban tadi, secara umum ada 5 posisi kontrol yang dipegang oleh guru. Jadi sebagai guru kita bisa bermain peran dengan posisi yang berbeda-berbeda. Pertama sebagai penghukum,
Aduh, ngeri ya. Sebagai pemukul kayak polisi aja gitu ya. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan satu lagi sebagai manajer. 1, 2, 3, 4, 5. Di antara 5 peran ini, jujur, di mana Bapak Ibu sering berperan? Di mana ya? Pembuku? Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Sebagai pembuku, gimana nih sebagai pembuku? Anak datang terlambat, ya kan? Kita nantinya di meja piket, Pak Fikri nih lagi piket. Kalau sebagai pembuku gimana? Pak Fikri akan ngomong dengan suara keras, itu rasa tinggi, bukan? Kenapa telat? Kamu tahu nggak peraturan di sekolah itu 7.30 udah sampai sini? Itu pembuku. Nggak bisa lagi kamu begini, bla 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 merepet panjang. Nah, kamu berdiri di situ 2 jam mata pelajaran. Itu kita sebagai pembuku. Kalau pembuat rasa bersalah, Pak Fikri piket, Nur Kamsah terlambat. Datang sih, Nur Kamsah tetap terlambat. Pak Fikri akan bilang dengan suara yang lebih rendah, lebih halus, Nur Kamsah, kenapa telat lagi? Kemarin telat, ha? Telat, Pak. Hari ini kok telat lagi? Kayak mana ini, nak? Kan hari ini Bapak pikir kalau ada siswa yang telat, maka Bapak yang ditegur sama wakil kurikulum, sama wakil kesiswaan. Aduh, bagaimana nih jadinya Bapak? Kalau kamu telat terus kan Bapak yang dipanggil nanti sama Bu Eva. Bapak nanti yang dipanggil sama Bu Ayu. Perasaan anak itu gara-gara dia salah, bapaknya yang dipanggil. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Jadi kita kayak mana cara dengan bahasa kita, anak itu kayak merasa bersalah terus. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, kayak orang merasa sebagai teman, sidang bisa terlambat. Itu yang tugasnya mengingatkan terus akan aturan, terus ngomong. Nah, itu kan ada aturan kita, nah, gak boleh terlambat kan? Begini, terus kita kaitkan dengan aturan-aturan. Sebagai manajer, HP-nya mati Pak, jadi alarmnya enggak hidup. Nah, terjadi komunikasi antara guru piket dan si Nur Kamsah. Jadi gimana caranya supaya HP enggak mati? Ya udah, saya pastikan Pak, pokoknya sebelum tidur saya pastikan HP itu dalam posisi ada baterai cukup untuk sampai besok misalnya, minimal. Si guru berusaha berkomunikasi, berdialog dengan murid supaya si murid itu menemukan sendiri solusinya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita cari dia, kita paksa dia untuk menemukan solusinya. Tujuannya apa? Supaya dia disiplin berdasarkan kesadaran dia sendiri, balik ke tujuan utama kita budaya positif untuk mendisiplinkan, yang tujuannya adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri. Itu yang paling penting. Walaupun yang poin-poin lain, tapi yang paling penting adalah tanggung jawab. Karena ketika dia sudah menemukan solusinya sendiri, menyatakan sendiri, dan mengikat sendiri dengan apa yang dia temukan tadi, maka tanggung jawabnya akan lebih besar kan? Karena dia sendiri yang buat pernyataan itu. Oke Bu, nanti saya alarmnya saya pastikan begini, bukan dari kita, bukan dari guru, tapi dari si anak itu sendiri. Itulah tujuan itu dari disiplin positif itu tadi.
pelajaran Pak Fikri, dia taat, dia patuh, dia mengumpul tugas dan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan. Itu karena Pak Fikri temannya. Dia mau mengerjakan itu karena kami bestie. Motivasi eksternal gitu. Tapi kalau yang tadi Pak Fikri sebagai teman, mungkin internal. Tapi apakah itu akan abadi? Enggak. Karena begitu Pak Fikri dan si Nur Kamisa tadi enggak bestie lagi, maka enggak mau lagi dia taat sama Pak Fikri gitu. Membuat rasa bersalah. Saya pribadi kayaknya agak lebih sering di sini. Ngomongnya halus tapi busuk. Ini, maka enggak. Gimana nih? Itulah. Jangan dibuka Miss bilang. Miss bikin rapat sebentar. Kalian jangan ribut. Kerjakan ini. Kalaulah nanti ribut, nanti Miss yang dipanggil guru piket. Gitu. Jadi membuat anak menjadi merasa bersalah. Dan itu secara pribadi saya akan mengurangi itu. Lebih dominan, lebih ideal kalau kita berada di posisi mana? Nih, posisi sebagai manajer. Karena kita berusaha supaya anak itu menemukan solusi terhadap permasalahan mereka sendiri. Gitu. Kita hanya mengarahkan aja. Hanya mengarahkan supaya dia dapat cara, gitu ya. Oke. Nah, keyakinan kelas. Proses pembelajaran itu berlangsung kayak seperti itu. Ada pembicaraan di awal pembelajaran tentang apa yang akan kita lalui, tentang bagaimana cara kita melalui kontrak nilai ya. Kontrak nilai ya. Saya dulu guru saya suka bilang itu kontrak nilai. Ini Bapak kasih 100 semua. Ini hari pertama semuanya 100. Tapi begitu nanti you telat kumpul tugas kurang 1. Terlambat datang kurang 1. Apa lagi misalnya? Alfa 1 kurang 2. Akhirnya pas di ujung semester nilainya tinggal 63. Nah gitu. Itu kira-kira bentuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas nggak? Iya. Iya. Untuk ini kita yang dominan kalau kesepakatan kelas antara si murid sama guru. Kalau keyakinan kelas kan antara kesepakatan kelas antara murid sama guru. Tapi yang versi saya sampaikan tadi Lebih ke itu peraturan dari si guru. Kalau lah misalnya tadi kontrak 100 semua, kemudian terjadi dialog. Nah, nanti kalau ada terlambat kurang 1 gimana? Oke. Ya. Pekerjaannya bisa aja. Akhirnya jangan semua ya. Nah, boleh aja tapi harus ada dialog, ya. Jangan dari si gurunya sepihak, oh kurang, oh, ujungnya tinggal 63, gitu ya. Nah, ini satu kelas 11. Nah, ada yang disampaikan gini, Miss, udah disampaikan tepat waktu, tugas dan sebagainya sudah oke semua. Nah, kira-kira gimana nih? Boleh? Bu Muna bilang oke, Miss, lanjutkan. Yang lain gimana? Ini betul terus terang nih, saya bertanya nih, karena ada di saya kemarin. Malah mintanya 15 menit untuk sarapan pagi. Bayangkan ngajarnya 2 jam. 2 JP. Ngaji, literasi, tet, 15 menit sarapan, selesai. Nah, untuk saat itu terjadi dialog memang, dan akhirnya keputusannya pada yang, karena sebagian besar mengatakan oh nggak bisa lah Miss, ya kan, hanya sebagian kecil tadi yang mengatakan sarapan dulu gitu. Akhirnya
kita pada kesepakatan tidak ada sarapan, karena apa? Kita sarapan di rumah masing-masing, gitu ya. Nah, nanti adakah kejadian itu di Bapak Ibu di kelas? Ada yang minta? Oh ada. Saya kira di kelas saya saja. Belum pernah minta sarapan 15 menit. Padahal itu sebelum masa yang MPLS itu, sebelum masa apa namanya? Ya bersama PBB. Mungkin kalau setelah PBB mungkin mereka udah menyiapkan itu minta lagi lanjut. Ini enggak, memang kejadiannya sebelum PBB. Sebelum PBB kejadiannya. Jadi memang udah ada itu duluan. Gitu ya. Nah, tapi akhirnya kami sepakat untuk tidak melakukan itu. Tujuan keyakinan kelas menciptakan lingkungan belajar yang sehat, produktif, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati. Kesepakatan kelas yang kita buat di kelas untuk si guru atau Dan untuk anak, untuk bersama, untuk dua-dua. Berarti ada konsekuensi juga untuk si guru. Adil. Kalau ada kesepakatan. Ini kita bicara kita guru. Seandainya kita sudah sepakat datang tepat waktu. Nah, kalau anak tadi mungkin ada nasihat. Nah, kalau untuk si guru gimana? Itu ada yang nanya. Miss, kalau Miss yang datang terlambat gimana, Miss? Si guru berusaha untuk tidak terlambat pasti. Kalau ya kita secara pribadi kita akan berusaha tetap datang tepat waktu, ya kan? Sesuatu dan lain hal telat 5 menit. Nah, si anak yang nanya tuh, Miss, kalau Miss yang terlambat gimana? Apa kira-kira kita jawab? Saya kalau telat minta maaf dulu ke siswa. Nak, maaf ibu, minta maaf, pokoknya adalah jangan apa. Nah, terus mereka oh ya. Karena gini, kami sepakat di kelas kalau terlambat dia setor kosakata 3 atau 5. Nah, sekarang untuk Miss gimana? Untuk Kalau Miss buat lagi terlambat, kesepakatan. ibu yang terlambat. Buat kesepakatan. Kembali ke aturan dulu. Kembalikan. Akhirnya saya cuma jawab, masalah konsekuensi yang Miss terima itu biasanya nanti bisa keterima dari kepala sekolah, ibu wakakurikulum. Saya bilang dua tokoh sekolah itu yang akan memberikan konsekuensi untuk saya, gitu kan? Tapi kalau bentuk konsekuensinya kan saya nggak bisa sebutkan, saya bilang gitu. Jadi saya bilang seperti itu, karena kan nanti disuruh pula, Miss kalau gitu kami 5 kosakata berarti Miss 20 kosakata. Takutnya gitu kan, biar adil katanya. Nah itu memang satu ini juga sih buat saya waktu ditanya itu gitu ya, agak tertembak gitu ya. Kalau bisa telat gimana gitu. Oke. Nah, ini penting sekali nih pertanyaan ini. Kenapa harus ada kesepakatan kelas? Kan udah ada peraturan. Apa nggak cukup dengan peraturan? Di MPLS anak-anak sudah dijejali dengan segala peraturan. Datang segini, pakai baju ini, nggak boleh make up, nggak boleh bawa HP, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ketika kita buat itu, adakah dialog dengan orang tuanya? Nggak ada. Ada ngomong nggak sama orang tuanya? Sama anaknya langsung? Nggak ada. Tidak terjadi dialog. Bisa jadi ke apa namanya ya? Motivasi internalnya tidak muncul, tidak kuat. Yang muncul adalah motivasi eksternalnya. Takutnya nanti dia ke poin 1 tadi, melakukan sesuatu karena takut hukuman. Nah, gimana biar kita munculkan dia menjadi motivasi dari dalam dengan membuat kesepakatan kelas, walaupun yang kita bahas tadi adalah peraturan tadi, iya kan? Yang kita bahas kan masalah datang tepat waktu, bajunya jangan salah seragam, nggak boleh make up, ya rapi. Terus yang kita bahas
gitu. Oke. Nah, yuk. Quiz. Setuju, tidak setuju? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Tapi setuju juga, gitu. Anak dikasih hukuman supaya bisa disiplin. Enggak juga susah ya jawabnya ya. Hukuman itu akan membuat anak seperti motivasi yang muncul tuh akan eksternal. Eksternal. Bukan internal. Hukuman akan membuat anak semakin bisa jadi dengan anak-anak kita yang dengan posisi remaja lebih marah ya. Ini kebetulan ada yang diberikan di sini akan lebih melawan kayaknya. Makin dihukum, makin dibuat lagi, gitu ya kan? Nah, kalau ditanya dapatkah? Mungkin dapat ya. Mungkin dapat, tapi sedikit sekali gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Ternyata enggak juga. Hukuman kalau tadi yang pertama mungkin hukumannya agak-agak keras lah kita bilang. Nah, ini positif kita lemahkan. Yang terlambat hafal juz amma atau disuruh hafal kosakata dari 15 kata bahasa Jepang, 15 kata bahasa Inggris misalnya. Kira-kira anak-anak enggak juga. Kita pernah buat dulu zaman kayaknya. Ada kelas anak-anak telat. Ya. Ada khusus anak-anak telat masuk ke kelas itu dipimpin oleh satu guru untuk mendisiplinkan dengan memberikan hal-hal yang baik. Misalnya disuruh kebetulan yang masuk bahasa Inggris, suruh bahasa Inggris, hal-hal positif lah. Disuruh ceramah, disuruh ngaji, disuruh ini. Kira-kira tingkat keterlambatannya saat itu menurun atau biasa saja? Malah menambah. Cuma kayak gitu saja. Kita sudah terapkan itu, sudah pernah terapkan. Dan semakin lebih banyak. Karena apa? Oke. Jam pertama matematika. Aduh, jam pertama matematika, ya kan? Pengen nih ketemu sama Bu Rita. Terlambat saja, karena terlambat disuruh ngaji. Masuk kelas itu ngajar Iqra 4, Iqra 5, Quran juz 5 dan sebagainya. Akhirnya dijadikan dalih untuk tidak belajar matematika karena takut sama matematika. Apalagi dia lucu. Waduh, sudah selesai. Nah, itu bukan pernah kita terapkan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu jadi bagus, hebat kamu. Nah, ini pulpen. Ini baru pulang dari Lampung. Nih pulpen. Itu. Boleh, penghargaan tidak mesti benda, benar. Lagi terjadi diskusi. Anak murid saya satu ini luar biasa. Saya bilang, great, bagus, excellent. Pokoknya kamu luar biasa hari ini. Penampilan kamu luar biasa hari ini. Nah, yang lain gimana? Yang lain sedih. Yang belakang sedih kan? Karena saya nggak sebut namanya. Saya nggak sebut namanya di kelas. Yang saya sebut Fani terus. Kenapa? Karena Fani aktif. Dia aja yang aktif. Akhirnya Fani menganggap saya teman. Posisi kontrol tadi. Yang lain ini
lebih baik personal. Jadi kalau mau ngasih penghargaan, gimana? Secara klasikal, secara umum. Jadi udah selesai acara, udah selesai diskusi, udah selesai dialog, udah selesai luar biasa, anak-anak Miss hebat hari ini. Miss daftarkan kamu untuk kompetisi debat tingkat nasional. Karena tadi bagus sekali kosakata kamu. Di luar ngomongnya, motivasi internal dia akan lama-lama akan muncul walaupun awal-awalnya hanya sebagai ujian. Kita harapkan, gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, membuat anak merasa bersalah tadi memiliki dampak yang lebih ringan dibandingkan dengan menghukum. Setuju? Bayangkan dari si Inong telat, Nur Kamisa telat, dimarah-marahi sama Pak Fikri. Tahu nggak berat-beratnya aja berapa bla 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 bla. Dah, siram muka dulu. Dengan satu lagi, Nur Kamisa, gimana caranya supaya Bapak bantu Bapak dulu supaya Bapak gak dipanggil dengan kepala sekolah gara-gara kamu telat. Bapak yang dipanggil kepala sekolah, kira-kira lebih nyesek mana nih? Dan konsekuensi. Tadi kita belum bahas tadi hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali. Saya nggak terlambat lagi, saya nggak terlambat lagi, saya nggak terlambat. Untuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari lapangan 2 kali. Ini ada jujur nggak di olahraga? Hukuman. Mengganti kertas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Ini kan mengakui kesalahan kita sendiri kan? Nah kemudian meminta siswa tidak memakai sepatu karena sepatunya tidak warna hitam. Ada anak ke sekolah pakai sepatu putih, kita suruh lepas. Jadi dia keliling sekolah, beraktivitas di sekolah nggak pakai sepatu. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Dia pakai ke sekolah pakai sepatu putih. Nampak guru pikir, kok putih? Lepaskan. Itu hukuman. Nah, membersihkan air yang tertumpah di meja karena tersenggol. Itu asli konsekuensi, ya kan? Nah, ini dia. Ini dari hal kecil, peraturan kelas, keyakinan kelas, hingga muncul menjadi budaya positif. Kita berharap seperti ini. Oke. Poin terakhir, segitiga restitusi. Pernah dengar ya? Segitiga restitusi adalah pendekatan yang dilakukan oleh si guru kepada anak ketika anak menghadapi masalah. Jadi kita lakukan dengan pendekatan segitiga restitusi, gitu ya. Nah, untuk tahapan yang pertama, menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebuah proses. Jadi kita menggeser identitas yang gagal tadi menjadi ke identitas sukses. Jadi pada tahapan pertama untuk pendekatan segitiga restitusi sudah melakukan hal yang salah tadi dan kita harus memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi untuk menenangkan anak-anak, mungkin waktu di tahap yang pertama ini Bapak Ibu bisa dengan kata-kata ketika anak itu cerita saya begini, saya begitu, tadi saya pukul dia atau saya banting buku di depan dia itu karena saya marah. Nah, bisa kita fokuskan, oh boleh, nggak apa-apa. Kalau ibu juga di posisi kamu, mungkin ibu akan lakukan itu. Jadi kuat ya kan? Jadi dia merasa enggak, oh ibu juga pernah melakukan hal yang itu, melakukan hal yang salah. Tapi jadikan itu sebagai penguat dia, supaya dia menjadi lebih kuat untuk kedepannya. Kegagalannya itu menjadikan dia sukses, gitu ya.
Nah, validasi tindakan yang salah tadi setelah dia ngakui salah, kemudian minta perubahan, pengakuan salahnya sudah dapat, kemudian apa ya kira-kira konsekuensinya, gitu ya. Nah, baru kita yang kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas tadi. Kira-kira di poin mana yang dia akan ya sudah dia langgar, gitu ya. Nah, ini contoh satu. Nah, dia tidak terima nih, dituduh oleh kawan-kawannya menggunakan uang kas kelas untuk kepentingan pribadinya. Ia marah dan tidak bisa mengontrol emosi. Si Nadia berarti dia bendahara kelas. Jadi dapat info, masuklah ke berita ke dia, bahwasanya dia dibilang hot, dapat berita ke dia bahwasanya dia menggunakan. Nah, ini salah satunya yang pernah. Nah, pernah lihat artis itu ya? Oh iya, jadi dengan laporan yang kita bahas, bosnya tadi pagi ini ya, aku ada hubungan yang sedikit namanya jadi yang sih kalau misalnya Miss juga posisi kalau di fitnah seperti itu kan kayak misalkan juga, tapi ada alhamdulillahnya sedikit. Seperti itu, ibu mungkin akan melakukan hal yang sama. Gimana kita difitnah, ya kan? Nah, jadi dia kuat. Oh oke. Nah, dia akan cerita lagi dan akan mencari solusi. Akan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, lebih sabar dan sebagainya. Pertanyaan saya, dalam pelaksanaan segitiga restitusi tadi, haruskah ketiga-tiganya kita lalui? Mesti nggak mesti, jelas ya kan? Nah, ini pertanyaannya, silakan dibawa pulang pertanyaannya. Semangatkah kita sebagai calon, sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid kita? Siap? Semangat. Jadi jangan melakukan kegiatan apapun berdasarkan motivasi eksternal. Munculkan pelan-pelan dari internal. Bukan tidak ada maksud untuk menggurui. Ini sama-sama kita untuk saling memperbaiki diri. Karena memang kita sudah nyata dan kita sudah paham benar dan kita yakin bahwasanya masa depan anak-anak ke depan ini agak sedikit lebih ngeri, gitu ya, karena faktor sudah dunia tanpa